Kalau dengar nama Duryodhana, kebanyakan orang langsung mikir, oh ini penjahatnya Mahabharata. Padahal kalau kita lihat dari sudut pandangnya, Duryodhana itu bukan karakter jahat tanpa alasan. Banyak keputusannya yang lahir dari logika yang jujur aja masuk akal. Bahkan di beberapa titik dia punya sisi baik dan konsisten sama prinsipnya. Dan hari ini kita akan bahas beberapa sisi positif dari Duryodhana. Dari kecil, Duryodhana tumbuh dengan satu keyakinan kuat, yaitu tahta Hastinapura seharusnya jadi miliknya. Ayahnya Drestharashtra adalah putra tertua dinasti Kuru, dan satu-satunya alasan dia nggak naik tahta cuma karena dia buta, bukan karena kalah hak. Di mata Duryodhana, Pandu yang jadi raja itu cuma semacam pengganti sementara. Jadi ketika Pandu wafat, menurut logikanya, tahta itu otomatis balik ke garis keturunan tertua, yaitu dirinya. Dan dari sudut pandang ini, rasa marah Duryodhana bukan sekedar iri, tapi rasa hak yang dirampas. Masalahnya jadi makin panas ketika masuk ke isu yang paling kontroversial, yaitu status Pandawa itu sendiri. Di sini Duryodhana berkali-kali mempertanyakan, emang Pandawa itu anak Pandu? Karena semua orang tahu bahwa Pandu tidak bisa memiliki keturunan, dan Pandawa lahir lewat anugerah para dewa melalui Dewi Kunti. Dari kacamata Duryodhana, ini bukan masalah moral, tapi masalah hukum dan darah. Baginya, Pandawa tidak punya setetes pun darah dinasti Kuru. Jadi, ketika mereka mengklaim hak atas kerajaan, yang dia lihat bukan saudara, tapi orang luar yang ikut campur urusan keluarga. Bayangin aja posisi Duryodhana sebagai manusia biasa. Dia tumbuh besar di Hastinapura sebagai calon raja tunggal. Lalu, tiba-tiba 5 sepupunya muncul dari hutan. Mereka punya reputasi bagus, dicintai rakyat, dan didukung para tetua. Dari sudut pandangnya, ini bukan reuni keluarga, tapi ancaman pengambil alian. Pandawa di matanya bukan yang pulang ke rumah, tapi pendatang yang siap mengambil alih segalanya. Duryodhana juga punya prinsip soal kepemimpinan. Dia nggak percaya raja harus dipilih cuma karena usia atau moralitas. Buat dia, kerajaan sebesar Hastinapura butuh pemimpin yang kuat, tegas, dan berani mengambil keputusan keras. Dia melihat Yudhishthira sebagai sosok yang terlalu patuh dengan aturan, terlalu ragu, dan terlalu lembek buat dunia politik yang kejam. Dan yang bikin luka Duryodhana makin dalam adalah rasa dikhianati oleh keluarga besarnya sendiri. Tokoh-tokoh seperti Bhisma dan Widura sering terlihat lebih membela Pandawa. Di mata Duryodhana, aturan suksesi terasa fleksibel kalau menguntungkan Pandawa, tapi terlalu kaku kalau menyangkut dirinya. Dari sinilah dia mulai percaya bahwa keadilan gak datang lewat musyawarah atau nasihat, tapi lewat kekuatan dan dominasi. Jadi sebelum kita mengecap Duryodhana sebagai penjahat sepenuhnya, mungkin ada baiknya kita bertanya, kalau kita ada di posisinya, dibesarkan dengan janji tahta, merasa haknya dirampas, dan terus-menerus dipinggirkan, apakah kita bakal jauh lebih baik? Karena kadang tokoh yang kita sebut itu villain bukan lahir dari kejahatan, tapi dari rasa tidak adil yang dibiarkan terlalu lama. Kalau Duryodhana cuma dianggap penjahat, jujur itu terlalu simplifikasi. Di balik semua konflik dan perang, ada satu sisi Duryodhana yang jarang dibahas. Dia itu anti kasta. Di zamannya, sistem kasta itu kaku banget. Lahir di mana, ya hidupmu ditentukan dari situ. Tapi Duryodhana justru terang-terangan bilang, yang bikin orang layak disebut ksatria itu kemampuannya, bukan darah. Buat dia, pedang di tangan lebih penting daripada silsilah di atas kertas. Logika ini kelihatan jelas waktu semua orang meremehkan Karna. Pandawa, terutama Bima, dengan gampangnya mengejek Karna cuma karena dia dianggap anak kusir. Di momen itu, justru Duryodhana berdiri paling depan buat bela Karna. Dia bilang asal-usul pahlawan itu kayak asal-usul sungai. Gak penting mata airnya di mana, yang penting alirannya kuat atau enggak. Kalimat ini bukan cuma pembelaan, tapi tamparan keras ke sistem kasta. Dan pembelaan itu gak berhenti di omongan. Duryodhana melakukan sesuatu yang bisa dibilang revolusioner. Dia menobatkan Karna menjadi Raja Angga. Coba kalian bayangin konteksnya. Di depan resi, raja, dan para tetua yang super konservatif, Duryodhana mengangkat seorang yang dianggap sebagai kasta rendah menjadi raja, cuma supaya Karna punya hak yang setara untuk berduel dengan Arjuna. Dan Duryodhana juga berpendapat bahwa Pandawa sering mengklaim dirinya sebagai ksatria suci. Tapi di saat yang sama mereka mengecualikan orang lain dari status ksatria hanya karena kelahiran. Bagi Duryodhana ini bukan kesucian, tapi kesombongan sosial. Dan di titik ini Duryodhana justru terlihat lebih inklusif dibanding mereka yang mengaku paling bermoral. Secara politik, Duryodhana juga cerdas.
Dia sadar bahwa sistem kasta meninggalkan banyak orang berbakat di pinggir. Jadi apa yang dia lakukan? Dia merangkul mereka, dan karena adalah contoh paling nyata. Buat Duryodhana, definisi kesatria itu simple. Berani, mampu, dan siap mati di medan perang. Gak peduli lahir dari istana atau di rumah kusir, selama seseorang punya nyali dan skill, dia pantas disebut kesatria. Dan jujur aja, cara pandang ini tuh terasa modern banget, bahkan relevan sampai sekarang. Kalau ngomongin Duryodhana, jarang banget yang inget satu fakta penting ini. Dia adalah murid kesayangan Balarama. Dan ini bukan karena faktor politik atau kasihan, tapi karena etos kerja. Balarama itu tipe guru yang keras dan gak pilih kasih. Di matanya, murid yang layak dihormati adalah yang tekun dan disiplin, bukan cuma kuat dari lahir. Disinilah Duryodhana unggul. Saat Bima sering mengandalkan tenaga alaminya yang luar biasa, Duryodhana justru menghabiskan waktu buat mengasah teknik gada dengan presisi yang tinggi dan patuh pada setiap arahan gurunya. Di mata Balarama, Duryodhana adalah contoh murid yang menghargai proses, bukan hasil instan. Hubungan mereka pun jauh lebih dalam dari sekedar guru dan murid. Beberapa kali, Balarama bahkan terlihat lebih membela Duryodhana dibanding adiknya sendiri, yaitu Krishna, terutama soal duel gada. Bagi Balarama, Duryodhana bukan sekedar tokoh ambisius atau politik licik seperti yang sering digambarkan, tapi seorang kesatria yang mendedikasikan hidupnya pada seni bela diri. Ada ketulusan di sana, dan Balarama sebagai ahli gada tertinggi bisa merasakannya. Puncak emosi Balarama terjadi di akhir perang, saat duel terakhir ketika Bima memukul paha Duryodhana. Serangan yang jelas dilarang dalam aturan gada. Balarama langsung murka, sampai-sampai dia mengangkat gadanya sendiri siap membunuh Bima. Bagi Balarama, ini bukan kemenangan, tapi kecurangan yang terang-terangan. Di matanya, Duryodhana mungkin kalah secara fisik, tapi dia menang secara moral sebagai kesatria sejati. Menariknya, ada teori yang bilang kalau Krishna punya ikatan batin dengan Arjuna, maka Balarama punya hubungan yang serupa dengan Duryodhana. Ini menunjukkan satu hal penting. Duryodhana punya kualitas karakter yang bahkan bisa membuat sosok suci seperti Balarama merasa bangga dan sayang, dan ini jarang banget dibahas. Karena rasa sayang itu pula, Balarama memilih jalan yang pahit, yaitu netral. Dia tidak sanggup memihak Duryodhana dan melawan Krishna, tapi juga tidak tega menyaksikan murid kesayangannya dihancurkan di medan perang. Akhirnya, Balarama pergi berziarah, menjauh dari Kurukshetra, bukan karena dia tidak peduli, tapi karena dia terlalu peduli. Selama ini, Duryodhana selalu diposisikan sebagai sosok jahat, padahal rekam jejaknya sebagai pemimpin sangat baik. Faktanya, ada cukup banyak bukti sastra dan tradisi yang menunjukkan bahwa di bawah kekuasaannya, Hastinapura justru berada dalam kondisi stabil dan makmur. Pertama, mari kita lihat era keemasan ekonomi Hastinapura, terutama selama 13 tahun masa pengasihan Pandawa. Dalam periode ini, Duryodhana memerintah tanpa rival politik. Menariknya, tidak ada catatan pemberontakan besar, krisis pangan, dan kekacauan sosial. Dalam analisis berdasarkan Vanaparva dari The Mahabharata of Krishna Dwapayana Vyasa, terjemahan Kisari Mohan Ganguly, kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar rakyat terpenuhi, jalur perdagangan aman, harga relatif stabil, dan negara berjalan dengan normal. Kalau seorang raja benar-benar tiran, biasanya gejolak rakyat adalah hal pertama yang muncul, tapi itu nggak terjadi di sini. Kedua, soal Raja Dharma, kewajiban suci seorang raja. Secara pribadi, Duryodhana memang penuh iri dan ambisi, tapi secara profesional ia justru sangat serius menjalankan perannya sebagai penguasa. Ia memberi otonomi kepada wilayah bawahan, dermawan kepada Brahmana, serta memastikan militer dan birokrasi diberi penghargaan yang layak. Dalam buku The Difficulty of Being Good on the Subtle Art of Dharma karya Gucharandas, Duryodhana justru digambarkan sebagai pemimpin yang sangat efisien dan kompeten, bahkan seringkali lebih disukai oleh para birokrat dibanding Yudhishthira yang dinilai terlalu idealis dan sulit diajak kompromi dalam urusan administrasi negara. Ketiga, ada bukti menarik dari India Selatan yang sering luput dari narasi populer. Di Kerala terdapat kuil bernama Paruvazi Peruviruti Malanada yang didedikasikan untuk Duryodhana. Dalam tradisi lisan setempat, ia dikenang sebagai raja yang adil dan pelindung rakyat kecil. Diceritakan bahwa Duryodhana memberikan tanah kepada kelompok kasta rendah dan menjamin kesejahteraan mereka.
Fakta bahwa ada masyarakat yang memujanya sebagai pemimpin yang adil menunjukkan bahwa label jahat pada Duryodhana tidak bersifat universal, melainkan sangat bergantung pada sudut pandang. Keempat, mari kita pakai logika politik sederhana. Dalam perang Kurusetra ada total 18 aksauhini pasukan, 11 memihak Duryodhana. Ini tercatat jelas dalam Udyoga Parwa. Banyak raja besar dari berbagai wilayah Bharatavarsa memilih bersekutu dengannya bukan semata karena takut, tapi karena melihat Hastinapura di bawahnya sebagai kekuatan ekonomi dan militer yang stabil. Dan raja-raja pragmatis tidak akan mempertaruhkan kerajaan mereka demi pemimpin yang dianggap gagal atau destruktif. Dan yang paling menarik yaitu poin kelima, datang dari pengakuan musuhnya sendiri. Dalam Santi Parva setelah perang usai, Yudhistira justru diliputi rasa bersalah. Ia merenungkan bahwa rakyat Hastinapura sebenarnya hidup cukup bahagia dan tertata di bawah pemerintahan Duryodhana. Ironisnya, kemenangan Pandawa malah membawa kematian massal bagi orang-orang dinasti Kuru. Ini adalah refleksi pahit bahwa kemenangan Dharma di medan perang tidak selalu berarti kesejahteraan langsung bagi rakyat. Jadi kalau kita lihat, Duryodhana bukan hanya sebagai individu yang penuh iri, tapi juga sebagai administrator dan pemimpin negara yang baik. Ia mungkin gagal sebagai pribadi, tapi sebagai raja, ia menjalankan sistem yang setidaknya berfungsi dengan baik bagi sebagian besar rakyatnya. Dan disitulah Mahabharata menjadi begitu manusiawi. Tidak ada hitam putih mutlak, hanya ada pilihan-pilihan sulit dengan konsekuensi yang besar. Kalau kita bahas Duryodhana dari sudut pandang Paruvazi Kerala, kita sebenarnya lagi ngomongin sesuatu yang jarang banget disadari orang. Duryodhana adalah pelaku reformasi agraria di zaman kuno. Kisahnya dimulai saat Duryodhana sedang melakukan perjalanan panjang di hutan dalam pencarian Pandawa. Di tengah perjalanan itu, dia kehausan parah. Lalu ia bertemu dengan seorang wanita tua dari kasta rendah. Sang wanita ragu memberi air bukan karena dia tidak mau, tapi karena takut melanggar aturan kasta. Takut air dari tangannya dianggap menodai status seorang pangeran. Reaksi Duryodhana justru mengejutkan. Ia menolak logika kasta itu mentah-mentah, menerima air tersebut dan menegaskan bahwa dahaga adalah kebutuhan manusia, bukan urusan kasta. Ini penting karena di titik ini Duryodhana sudah menunjukkan sikap ideologis dan bukan sekedar sopan santun. Namun yang membuat kisah Paruvazi jadi luar biasa bukan hanya soal air minum, melainkan apa yang ia lakukan setelahnya. Duryodhana tidak berhenti pada gestur moral. Ia menerjemahkan nilai kemanusiaan itu menjadi kebijakan yang nyata. Ia menghibahkan lahan dalam jumlah besar kepada kasta rendah tersebut. Dan ini bukan hadiah simbolis atau sedekah sesaat, tapi redistribusi aset negara agar kelompok marginal ini bisa hidup mandiri, bertani, dan keluar dari ketergantungan struktural. Dalam istilah modern, ini jelas bisa disebut reformasi agraria. Di zamannya, tindakan ini sangat radikal. Tanah adalah sumber kekuasaan politik dan ekonomi. Dengan membagikannya kepada kelompok kasta rendah, Duryodhana secara sadar memotong rantai ketimpangan sosial. Ia tidak hanya mengakui kemanusiaan mereka, tapi juga memberi alat untuk bertahan hidup secara berkelanjutan. Inilah mengapa dalam memori kolektif masyarakat Paruvazi, Duryodhana tidak dikenang sebagai tiran, melainkan sebagai raja yang adil dan berpihak pada rakyat kecil. Bukti paling nyata dari ingatan ini adalah berdirinya kuil Paruvazi Paruviruti Malanada, tempat Duryodhana dipuja sebagai figur pelindung, bukan antagonis. Jadi kalau kita jujur membaca kisah ini, Paruvazi bukan sekedar anekdot moral, tapi contoh konkret bagaimana Duryodhana menggunakan kekuasaan untuk mengoreksi ketidakadilan struktural. Ia mungkin gagal dalam perang Kurusetra, tapi di Paruvazi ia menang sebagai pemimpin yang berani melakukan sesuatu yang bahkan hari ini masih sulit dilakukan oleh banyak penguasa, yaitu mendistribusikan tanah demi keadilan sosial.